Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, Bapak, Ibu, adik-adik jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan di malam Jumat ini kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam limpahan rahmat dan taufik hidayahnya, dalam bimbingan iman dan Islam dan segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Sebelum kita masuk pada kajian kita pada malam ini, ulun tadi melihat asa-asanya jam nang di dalam lemari itu bisa lebih pada setahun tuh. Terus diapai? Dipajang kada jadi napa-napa. Coba bang minta fatwa lan Ustaz Umar kah, mun dijual jadi wakaf masjid kawakah tak? Meneng itu dah apa diambil kada ada jual yang ambil, dipajang ke sana apa memakai kada ada pun. Oke tuh. Oh kalau ada yang minta serius, limbah ini pindah banyak bang, limbah ini nah. Ya supaya produktif sih, supaya produktif maksudnya supaya dimanfaatkan. Kalau memang sudah memenuhi syarat, ya luqatah itu 1 tahun lebih setelah diiklankan dan diberikan informasi kepada yang merasa kehilangan, dalam arti bahwa di situ tempat secara khusus lalu tidak ada yang mengambil, apakah boleh dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak gitu ya. Belum kira penting itu supaya tidak menjadi sesuatu yang mubazir. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini malam Jumat ada satu amalan ya yang tadi juga dibaca oleh imam pada saat salat maghrib ya, di rakaat pertama dan yang kedua, yang kita juga dianjurkan untuk membaca suratul kahfi. Meskipun ada sebahagian ulama yang tidak membatasi membaca surah kahfi itu di hari Jumat karena hadisnya debatable, tetapi yang paling masyhur memang cukup banyak dikenal, dia salah satu yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Sekali lagi meskipun tidak terbatas hanya pada hari Jumat, karena ada indikasi hadis yang lain bahwa 10 ayat pertama suratul kahfi itu adalah menjaga atau menjadi benteng dari Dajjal, dan itu tidak disebutkan waktunya apakah Jumat atau hari yang lainnya, dan itu tidak ada selisih di kalangan ulama terkait tentang kedudukan hadisnya. Jadi yang paling kuat itu adalah yang tidak menyebutkan harinya. Adapun yang menyebutkan harinya, sebahagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang mentaifkan. Tetapi masyhur di kita bahwa ini pun bagian dari yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Kalau boleh sedikit kita mentadabburi di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah memulai dengan kalimat alhamdu. Dalam bahasa Arab
bersyukur itu atau berterima kasih itu bisa dalam 3 bentuk. Dia bisa dengan alhamdu, bisa dengan al-madhu, dan bisa dengan asyukru. Apa beda al-madhu dengan alhamdu? Maka ada orang namanya hamidah, ada yang orang namanya mamduhah, ya. Madha dan hamda. Ulama membagi atau memahami perbedaan diksi pada kalimat al-madhu dan alhamdu itu. Kalau al-madhu itu pujian, dua-duanya pujian, tetapi kalau al-madhu itu pujian yang disematkan kepada sesuatu yang tidak melakukan ikhtiar, yang dia dipuji dengan sendirinya. Misal, bagusnya masih gitu gitu. Masjid itu bagus ya karena bagus. Dia tidak melakukan apapun karena dia benda. Ya. Bagusnya gunung tuh subhanallah, masya Allah, bagusnya gunung tuh. Kita puji gunung, gunung nggak bikin apa-apa. Dia indah dengan sendirinya saja. Itu al-madhu. Bahkan kalaupun kita memuji si fulan karena bungasnya, mau bungasnya sidin tuh, kira-kira sidin kada mau apa-apa aja, memang aslinya dia sudah kayak itu juga. Pemberian sesuatu yang sudah ada, yang tidak diikhtiarkan, itu al-madhu. Jadi kalau kita memuji apapun itu, dia tidak melakukan apa-apa. Lain halnya kalau kita memuji yang membuatnya, maka digunakan kata alhamdu. Ya, alhamdu. Ya. Pujian kepada yang melakukan ikhtiar, perbuatan. Karena perbuatannya itulah kemudian kita memuji. Adapun asyukru itu kalimat pujian dan terima kasih, tetapi lebih kepada feedback. Ada feedback. Kita memuji dan berterima kasih karena kita dikasih. Kalau kita kada dikasih, kita kada berterima kasih. Ulun ambilkan pian inilah, terima kasih. Kita mengucap terima kasih karena sidin mengambilkan. Jika kada mengambilkan, sampai esokin kada berterima kasih lan sidin. Jadi feedback. Ini Pak, ampun pian, syukran. Gitu. Jadi kalimat itu terlontar karena ada sesuatu yang sudah diberikan. Maka ulama mengatakan kalimat alhamdu itu mencakup semua al-madhu dan asyukru. Alhamdu itu mencakup asyukru dan al-madhu. Kalau dikatakan bahwa alhamdu itu adalah pujian dan terima kasih kita karena dilakukan sesuatu kepada kita, maka apa yang Allah lakukan kepada kita? Kita memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa yang telah Allah lakukan untuk kita? Sehingga kemudian kita mengucapkan kalimat itu. Pada ayat ini Allah menyebutkan allazi anzala ala abdihil kitaba. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah melakukan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab ini kepada hambanya. Allah itu kan sibuk dengan kita ini. Cuman kita ini kan jarang berterima kasih lawan Allah. Mun dihitung-hitung nih, kita berduduk satu mat nih jana, berapa banyak sudah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sampai detik ini. Kada sebanding dengan lisan kita berucap alhamdulillah. Itu baru lisan saja, enggak sebanding. Ya, enggak sebanding. Kita ini kan terucap alhamdulillah tu kada ditakuni kawan banaham. Bar, alhamdulillah baik je. Nah, jangan kada ditakuni kada tak ucap kada alhamdulillah tu.
limbah ditakuni hanya tak ucap alhamdulillah. Coba sepanjang tadi kita, paling kita limbah salat karena zikir tasbih, ya, wirid kita tasbih, tahmid dan takbir. Limbah itu mun tetamu kekawanan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Limbah tontong makan, alhamdulillah. Selebihnya sepanjang waktu tidak terbiasa lisan kita mengucap alhamdulillah. Padahal sepanjang waktu itu pula Allah kasih nikmat. Sampaikan ulun sampai pernah sampaikan. Tugas kita ini kan cuma membuka hidung aja, Pak. Urusan masuk oksigen nang keluar karbon dioksida itu urusan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu mau urusi kita. Kulla yaum, setiap hari. Asal kita cangkal behinak aja nah. Masuk oksigen, urusan Allah. Masuknya lewat mana, kemudian masuk ke alveoli, bronkus, bronkiolus, apa-apakah, sampai ke paru-paru, kembang kempisnya, masuk ke edaran darah, berganti dia sirkulasinya, keluar karbon dioksida. Kita nggak ngurus itu, Allah yang atur, Allah yang atur. Sama kayak kita makan tadi waktu bukaan, tugas kita kan cuma sampai ngunyah saja. Sampai ngunyah saja. Selesai ngunyah urusan Allah. Tak masuk sini gerak peristaltik, masuk di lambung enzim apa yang keluar? Enzim mana yang cocok untuk menggilas makanan model ini? Kita nggak atur, Pak. Bahkan kita nggak tahu sama sekali. Sampai masuk lambung, dicacah oleh lambung, dihinyik oleh lambung, masuk usus serap, mana yang jadi saripati, mana yang ampas. Alurnya, mana yang masuk darah, edarkan sampai jantung, jantung pompa sampai ke bawah ke atas. Yang ampas masuk kolon, buang besok pagi. Allah atur semua. Kalau kita disuruh ngurusin itu, nggak mungkin kita bisa duduk begini. Nggak mungkin. Maka itu Allah katakan, lo qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku itu yang pandai bersyukur. Ya, kebangetan baiknya Allah itu, penyayang benar itu. Kita ini kada bersyukur saja, tiap hari Allah bantu, tiap hari Allah baik dengan kita. Seandainya nafasnya pakai sakral Pak, on off, kita kada kota guring Pak, bebai pengen mengantuk nang di belakang tuh, nah mati dia. Karena kita nggak atur urusan nafas itu. Tugas kita cuma buka hidung saja. Asal kada dikunci atau kada ditutup. Itulah kenapa. Tapi dari semua nikmat itu, termasuk nikmat ini Pak, nikmat esok pengajian pulang tambahan oleh Masjid Ar-Rahmah, Masya Allah ya. Tambah nikmat itu. Karena kan kita minta rizki, Allah kasih nih jalannya, ini jalan rizki ini. Rizki itu kan bukan cuma masalah gajian. Coba kita lihat, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak kami kalau di sekolah setiap pagi baca doa, ya Allah tambahkan aku ilmu, kasih kami rizki untuk memahaminya. Karena orang ada dapat ilmu, sama dapat ilmunya, tapi nggak dikasih rizki untuk memahaminya. Kita alhamdulillah Pak, malam ini malam Jumat, lusa ada lagi kajian ya. Besok Jumat ada khutbah. Kita tambah ilmu, tapi kita minta rizki untuk memahaminya. Setelah dapat ilmu, biasanya kalau di sekolah, di madrasah, itu kalau hendak bulikan baca doa lagi, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, setelah kami dapat ilmu dan Engkau berikan kami kefahaman akan ilmu ini,
maka dengan itu tunjukkan kami mana yang hak itu adalah hak, dan beri kami rizki untuk mengikutinya. Jadi mengikuti al-haq itu rizki, itu nikmat. Itu saja sudah luar biasa. Dan mungkin kita tidak menghitung itu sebagai rizki, padahal kita baca doanya, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan dengan ilmu yang aku dapat hari ini ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu adalah batil, dan beri kami kesanggupan untuk menjauhinya. Karena ada orang dapat ilmu, dikasih rizki kefahaman oleh Allah, tapi belum tentu dia dapat rizki untuk mengikuti kebenaran atau menjauhi kebatilan. Anak kami kemarin tanya, anak-anak murid maksudnya, Pak, jadi kalau begitu kan ada masalah makan halal makan haram gitu. Setelah kita identifikasi apa-apa saja ketentuan makan haram di dalam Quran dan Sunnah, lalu anak-anak diminta untuk mengidentifikasi berdasarkan ketentuan Quran dan Sunnah. Ustadz, kalau begitu buaya haram dong? Haram. Kenapa haramnya? Karena dia bertaring dan berkuku tajam misalnya begitu. Adapun karena hidup di dua alam, ulama berdebat, ulama berbeda pendapat apakah termasuk itu menjadi ketentuan haram atau tidak. Tapi yang pasti dia berkuku tajam, bertaring dan berkuku tajam. Tapi dia haram. Tapi Pak, ulun kalau sakit disuruh abah makan sate buaya. Ujar abah, bagus gasan asma. Jadi saban ulun sakit pasti ditukarakan sidin sate buaya. Di mana dapatnya? Ujar abah, Pak, itu. Kalau gitu sampaikan ke abah bahwa ini haram. Tapi kalau disuruh abah jual bang Pak makan, abahnya suruh ke sekolahan. Gitu. Ya. Jadi ada yang dapat kefahaman, tapi dia harus berjuang untuk bisa mengikuti kebenaran itu, atau bisa menjauhi kebatilan yang dia dapatkan akan ilmu yang sudah dia peroleh, kefahaman ilmu yang sudah dia dapatkan. Di hari ini kita dapat ilmu, kita minta rizki untuk dipahamkan. Besok lusa kita dapat ilmu, kita minta rizki untuk difahamkan, dan kita minta rizki untuk bisa mengikuti kebenaran sekaligus menjauhi kebatilan. Baik, alhamdulillahilladzi anzala. Kan dalam Quran itu ada kata anzala, ada nazala. Ya. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Tapi Allah juga menyebut anzalal furqana, ya. Sebagaimana pada ayat ini anzala ala abdi. Bedanya kata anzala itu turun, tapi periodik, bertahap. Satu. Adapun kata nazala itu turun sekaligus. Maka ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, itu menunjukkan bahwa Allah telah menurunkan semua Quran ini, tidak ada yang Allah simpan di langit. Kira-kira begitu. Ya. Allah sudah turunkan Quran ini dan Allah jaga semua yang Allah turunkan. Itu menunjukkan bahwa sepenuhnya telah Allah turunkan. Tidak ada lagi tahapan yang Allah jaga. Misal, yang ayat ini Allah jaga, yang ayat ini tidak Allah jaga. Tidak. Inna nahnu nazzalna az-zikra. Allah turunkan sekaligus sudah Quran ini habis sudah, dan kami jaga sepenuhnya. Wa inna lahu lahafizun. Tapi ketika Allah mengatakan anzala ala abdihil kitab, ini menunjukkan bahwa pada saat Allah turunkan Alkitab ini kepada hambanya, maka Quran itu diturunkan dengan bertahap. Quran itu diturunkan kepada Nabi tidak sekaligus. Ya. Sebagaimana tantangannya Bani Israel. Ya. Kenapa nggak diturunkan sekaligus saja? Ya. Allah lebih maha mengetahui tentang apa yang kamu tidak ketahui. Agar lebih mudah kita memahami, maka itu belajar juga. Jika Nabi saja
Ini kan Nabi ini kan diturunkan satu demi satu dalam rangka agar Nabi masuk memahami apa yang diturunkan. Maka kita pun juga dalam proses belajar itu ya pelan-pelan, tidak bisa sekaligus satu demi satu. Kalau sudah faham baru pindah kepada pemahaman ilmu yang lain. Dan itu pula yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu juga jangan dipaksakan menghafal itu sebagian, pelan-pelan ya. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Mana kami baca empati, kami baca empati gitu. Jangan tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa baik dalam menghafal maupun dalam memahaminya. Inilah kenapa Allah menggunakan pada ayat ini anzala ala abdihi, karena menunjukkan bahwa Nabi itu diturunkan Al-Quran itu dengan bertahap. Beda dengan yang tadi Pak. Yang tadi itu hanya menunjukkan bahwa Allah menjaga semua isi Al-Quran. Inna nahnu nazzalna az-zikra. Allah turunkan Quran itu penuh dan Allah jaga sepenuhnya. Wa inna lahul hafizun. Ala abdihil kitaba, diturunkan kepada siapa? Kepada hambanya. Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyebut Nabi ini dengan abdun supaya menjadi pas kita melihat Nabi itu secara proporsional, secara adil, bahwa Nabi itu adalah manusia, bashar, meskipun basyarun laisa kal bashar ya. Imam Malik mengatakan manusia tapi tidak sebagaimana manusia biasa, tapi bahwa beliau adalah manusia ya. Ana mislukum yuha ilayya, saya ini seperti kalian. Bahkan Allah menggambarkan bagaimana Nabi itu begitu sayangnya dengan kita, begitu kuatnya rasa cintanya kepada kita. Nabi ini kan anugerah terindah yang Allah turunkan kepada kita Pak. Seorang manusia yang begitu amat mencintai kita sepenuh jiwa, tanpa batas. Begitu sayangnya Nabi, beliau bahagia betul kalau kita ini mau mengikuti Nabi. Tapi begitu amat sedihnya beliau, terfikirkan begitu kuatnya oleh beliau jika kita ini menolak mengimani dan diajak pada keselamatan. Lihat At-Taubah 128 itu. Allah gambarkan itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Pada saat ayat ini turun, bangsa Arab yang dimaksud. Tapi hari ini kita melihat bahwa Nabi adalah bangsa manusia sebagaimana kita. Beliau bukan dari bangsa jin, beliau bukan bangsa malaikat yang kelak kita punya alibi untuk tidak mengikutinya. Karena kalau dicontoh Nabi itu sidin malaikat Bang. Kita kada punya alasan untuk tidak mencontoh Nabi, karena Nabi satu jenis dengan kita. Nabi jalan di bumi sebagaimana kita, kada melayang nang kayak hantu. Nabi lelah, Nabi berdarah, sama kayak kita. Kalau Nabi kada makan lapar, sama kayak kita. Nabi kada minum haus, sama kayak kita. Bahkan Nabi sakit, ya sama dengan kita. Nabi untuk memenuhi kebutuhannya bekerja, iya sama dengan kita. Nabi berdagang, untuk bisa memenuhi kebutuhannya Nabi ke pasar, sama dengan kita. Itu sawak, sama. Karena itulah maka letakkan Nabi itu secara proporsional, tidak berlebih-lebihan, yang kemudian seharusnya itu hak Allah overlapping
kita memenuhi hak-hak Nabi, tapi overlapping memenuhi kemudian sampai kepada hak-haknya Allah. Kita minta kepada Nabi, bersandar kepada Nabi, ini sudah overlapping, menempatkan Nabi akhirnya melebihi dari hal yang seharusnya. Atau tidak juga merendahkan Nabi apa adanya, seolah-olah seperti manusia biasa yang ujarannya, ucapannya, sabdanya tidak perlu digubris, yang tidak dimuliakan. Ini juga salah. Maka itu harus adil dalam menempatkan Nabi. Allah menyebutkan Nabi dengan anzala ala abdihi. Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya, supaya menegaskan bahwa Muhammad itu adalah hambaku. Maka jangan minta kepada Nabi, mintalah kepada aku, karena status Muhammad itu adalah Nabi. Dia adalah hamba, bukan Khalik. Oleh sebab itu maka ayat ini memberikan arahan kepada kita untuk menunaikan hak-hak Nabi dengan proporsional. Apa hak Nabi? Hak Nabi yang pertama yang pasti diikuti, ditaati baik perintahnya maupun larangannya. Ini hak Nabi. Min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi, taat kepadanya, imma fi awamirihi wa imma fi nawahi. Apakah itu perintahnya ataukah larangannya? Dan ini ditegaskan Allah dalam Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Karena itulah maka kita tidak ulun masuknya. Ulun tidak menyebut hadis Nabi itu sumber hukum yang kedua, enggak. Dalam Islam sumber hukum yang pertama adalah Quran, yang kedua hadis, ulun enggak. Sumber hukum yang utama dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Tidak dipisah. Ya kalau ada yang misah ya enggak apa-apa. Cuman ulun lebih sependapat bahwa Al-Quran dan hadis itu dua sumber hukum yang utama di dalam Islam. Tidak menggunakan tingkatan. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Ulun kurang sependapat dengan tingkatan. Tapi bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang utama di dalam Islam. Kenapa? Karena ada banyak hal yang berkaitan dengan hukum yang tidak ada dalam Quran. Ya. Quran tidak menyebutkan anjing itu haram. Kenapa kita nggak makan anjing? Karena Nabi menyebutkan keharamannya. Bahkan kita, Allah tidak menyebutkan berapa rakaat salat maghrib dan isya. Nabi yang menyebutkannya. Karena itulah maka Quran dan hadis adalah dua sumber hukum yang paling utama di dalam Islam. Ini hak Nabi. Hak Nabi adalah untuk ditaati. Karena itulah semua yang datang dari Nabi, perkara perselisihan di kalangan kaum muslimin, harus dikembalikan kepada Nabi, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau itu sudah ditetapkan, maka tidak boleh ada ganjalan di hati kita. Ini syarat, ini hak Nabi, untuk kita tidak gerunuman. Nah kayak itu kah bunyi hadisnya? Sudah jangan sudah Coba perhatikan ayatnya itu. Ya. Quran Nisa ya Ustaz ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Nanti Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengomentari ayat ini. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika la yu'minun. Kalian tidak beriman. Kalian tidak beriman kata Allah. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka wahai Muhammad menjadikan engkau hakim di tengah-tengah mereka. Sampai engkau wahai Muhammad dijadikan sebagai pemutus perkara yang terjadi di tengah-tengah orang beriman. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum
Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Sampai kemudian mereka tidak lagi ada gerunuman, tidak ada rasa berat hati ya di dalam hati mereka, mimma qadait, tentang apa yang kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan menerima dengan penerimaan yang penuh. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari ayat ini begini, Pak. Dengan bersumpahnya Allah dengan namanya, kalian betul-betul tidak beriman sampai menjadikan Rasul itu sebagai hakim dalam perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Kalau itu sudah ditemukan, maka kalian pun masih tidak beriman. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian hilang rasa dongkol akibat mendengar keputusan itu. Jadi kalau misalnya limbah ditelaah dalilnya, oh ternyata ini haram sekalinya, iya haram kah? Nah itu berarti dia masih dianggap belum beriman. Masih ada kalimat, bah iya haram kah sekalinya, kayak apalah, sudah patuh kayak ini gitu. Sudah biasa bang, sudah seorang nih, ngapa aja dinangka ini hukumnya. Nah begitu. Pun kalau itu hilang, kalau itu sudah tidak ada, ya, kalian tetap masih belum beriman, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sampai kalian wa yusallimu taslima, sampai kalian menerima penuh dan mengamalkannya. Jadi menerima saja masih belum dianggap beriman sampai kalian mau melaksanakannya. Itu dahsyat ayatnya. Itu menunjukkan bahwa hak Nabi itu untuk ditaati. Apa yang datang dari Nabi itu terima bulat, salimu taslima ya. Itu hak Nabi yang pertama. Hak Nabi yang kedua, dicintai ya, dicintai. Hak Nabi untuk dicintai, dicintai dengan sepenuh hati ya. Dan mencintai Nabi juga mencintai apa yang dicintai Nabi, keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ya kita ini kan kadang-kadang pindah musti Jepang pala. Bersalawat itu kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti kan ini wujud kecintaan kita kepada Nabi, karena salah satu hak Nabi adalah disalawati. Tapi ketika kita bilang Allahumma salli ala Muhammad, benarkah kita ini benar-benar cinta kepada Nabi? Sejauh apa gerang rasa cinta kita kepada Nabi itu? Apa gerang indikator cinta Nabi itu? Coba kita betul merasa nggak kita itu rindu dengan Nabi? Kita benar merasa nggak kita itu hendak tahu apa yang pernah dilakukan oleh Nabi? Lawang kalau di rumah kita saja, mohon maaf, atau kalau tidak ada di rumah misalnya, kita tidak pernah berhimmat untuk mengkaji sirahnya, mengetahui bagaimana hidupnya Nabi. Tapi bisa kita mengklaim kita cinta Nabi? Kalau kita senang dengan seseorang aja kita abut mencari IG-nya apa, mencari bio-nya apa, kita sibuk mencari rumahnya di mana, kalau perlu dapat WhatsApp-nya himung kita. Itu tanda bahwa kita sedang cinta. Apa iya sekuat itu rasa ingin tahu kita kepada Nabi? Bahkan ketika kita mengatakan wa ala alihi, salawat kepada keluarga Nabi, namun kita juga nggak tahu anak-anak Nabi berapa, siapa aja, bini Nabi siapa, keluarga Nabi siapa saja. Bahkan kita mengatakan wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya. Kalau kita bahkan kadang-kadang yang 4 khulafaur rasyidin saja syukur kita kau menyebut. Lebih pada itu Bilal jangan ingat. Ada ibai Bilal ingat aja ulun jan. Siapa lagi? Siapa nang sugih saja? Abdurrahman bin Auf nah ulun tahu tak ni sugih pangsidin. Nang lain bang hanya 6. Adang dulu. Siapa yolah? Siapa yo? Pinang alih mana mengatakan? Maka kalimatnya pulang wa ashabihi ajma'in pulang. Semua sahabat Nabi. Gimana itu? Ya kita yang 10 sahabat dijamin masuk surga saja anda hafal-hafal. Jadi gimana kita mewujudkan bahwa kita ini cinta Nabi?
Bukan sekedar majang foto-foto makam Nabi, bekas rumah Nabi. Bukan sekedar itu. Tapi benar nggak kita melihat kehidupan Nabi itu bersama dengan sahabat-sahabat yang bersama dengan keluarga-keluarga Nabi? Itu bukti bahwa kita itu cinta. Dan itu berhak Nabi untuk dicintai. Nabi berhak untuk mendapatkan cinta kita. Karena beliau telah mengorbankan rasa cintanya kepada kita sedemikian rupa. Semua potensi yang dimiliki Nabi, harta, jiwa, waktu, tenaga, semua dikerahkan sebagai bentuk kecintaannya kepada kita. Maka apa-apa yang menyelamatkan kita, semua sudah disampaikan oleh Nabi. Dan semua perkara yang membuat kita celaka, semua sudah dijelaskan oleh Nabi. Itu bukti bahwa Nabi itu cintanya kepada kita, ingin kita selamat, Pak. Jadi semua perkara yang menyelamatkan kita, semua sudah disampaikan Nabi. Dan semua hal yang membuat kita celaka, sudah dijelaskan Nabi. Tidak ada satupun hal yang tidak disampaikan oleh beliau kepada kita, agar kita ini punya gambaran utuh mana yang harus diikuti dan mana yang mesti dijauhi. Itu Nabi sayang dengan kita. Bahkan sayangnya Nabi itu sampai mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umatku ini masuk surga. Semua umatku ini masuk surga. Illa man aba, kecuali yang kada mau aja. Kan sahabat bingung, emang ada yang kada masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, dia yang masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mengikutiku, maka dialah yang enggan dibawahi ke surga. Kita baru sampai ala abdihil kitabah. Belum yaj'allahu iwaja ya, tapi sudah sampai Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat bagi kita dalam memahami dan mentadabburi suratul Kahfi yang kita baca, terutama bagi jamaah yang mengamalkan, dan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan itu bertambah kefahaman kita, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mensyukuri nikmat Allah Al-Qur'an dan diutusnya Nabi di tengah-tengah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.